Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang syahdu ini ya kita dan kita senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, sambil kita nanti menunggu untuk pemberian makan sore ini pada endok-endok kita, sekedar kita hanya akan melaporkan ya untuk rekan-rekan semuanya bahwasanya di musim yang syahdu ini tadi ya, antara panas dan hujan ini, kita selaku peternak endok harus betul-betul bisa ya mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi terhadap masalah peralihan cuaca ini. Nah, biasanya di musim seperti ini ya rekan-rekan, banyak sekali imbas negatif yang kita rasakan ya terkait dengan masalah penyakit. Nah, tentunya juga untuk rekan-rekan semuanya sudah sering kita sampaikan ya, antisipasi tentunya juga lebih baik daripada kita mengobati. Nah, di cuaca yang seperti ini dan juga di musim yang kurang bagus ya, terutama pada perkembangan masalah endok-endok kita ini terkait dengan masalah harga pakan yang lumayan tinggi dan juga harga jual yang lumayan rendah ya. Tentunya juga hal ini mempunyai pengaruh atau imbas yang besar terhadap masalah usaha kita ini. Makanya sudah saya sampaikan juga ya, kepurusan pakan itu pun harus betul-betul bisa kita siasati. Gunakan pakan pabrikan, kolaborasi dengan pakan alternatif. Itu adalah cara yang jitu ya kalau bagi kami untuk menyiasati masalah kepurusan pakan. Kemudian juga untuk masalah harga jual ya, mungkin di momen tahun baru ini ya rekan-rekan, untuk harga jual dari endok-endok kita ya, baik yang endok dewasa maupun yang sudah menua ya, ternyata melenceng dari perkiraan awal. Nah, biasanya di momen tahun baru seperti ini untuk harga jual itu relatif tinggi ya, tapi pada kenyataannya kemarin tuh ya untuk harga jual dari endok-endok dewasa, dalam artian endok yang sudah siap konsumsi ya, ternyata juga mengalami harga penurunan yang luar biasa. Nah, hal ini juga tentunya mempunyai imbas yang kurang bagus ini ya terhadap masalah perkembangan usaha kita dan harapan kita ke depan terkait dengan masalah lebaran. Nah, mungkin di momen lebaran yang akan datang ya, tentunya kita mempunyai harapan besar, semoga saja untuk harga jual dari endok-endok kita ini ya akan condong naik dan tentunya juga bisa sebagai ganti ya, manakala untuk harga di tahun baru seperti ini condong menurun. Nah, kalau dengan kami ya rekan-rekan semuanya, memang untuk masalah bibit ini, karena kita peternak endok dengan sistem pembibitan ya, masalah produksi telur dan juga produksi DO yang kita hasilkan ya, di cuaca yang kurang bagus ini tentunya juga mengalami penurunan. Penurunannya juga lumayan besar sekali ya rekan-rekan. Untuk 2 bulan terakhir ini untuk produksi dari DO kita yang jelas-jelas itu memang sangat menurun sekali. Nah, hal ini tentunya kalau kita tidak mempunyai spirit ya atau semangat untuk tetap bertahan dalam artian untuk menekuni usaha ternak endok ini ya, hal ini juga akan berimbas dengan kebangkrutan atau gulung tikar. Nah, kemudian juga untuk pakan pembesaran kita ini ya, kita memang di awal sudah saya sampaikan, kita memang menekuni usaha ternak endok pembibitan dan di momen tertentu ya atau di momen seperti ini mendekati lebaran, kita pun juga berternak endok dengan sistem pembesaran. Nah, ini ya untuk penampakan dari ternak-ternak kita yang mana nanti kedepannya untuk ternak kita ini ya akan kita jadikan sebagai bahan siapan untuk indukan maupun pejantan. Mungkin untuk total populasi ya dari ternak pembesaran kita ini mencapai kurang lebih sekitar 100 ekor ya. Untuk usianya juga variatif ya rekan-rekan, ada yang menginjak 3 bulan ini, bahkan juga ada yang menginjak sekitar 1,5-2 bulanan. Nah, karena apa ya, dikarenakan kita dahulu kala ini ya, memang untuk peternak pembesaran kita tidak berfokus pada umur yang sama. Manakala untuk stok DO kita ya yang tidak laku terjual ya pada waktu kemarin itu, kita memang sengaja untuk membesarkan sendiri dan tentunya ke depan kita jadikan untuk siapan di bulan lebaran.
Nah ini ya. Nah terkait dengan masalah langsung pakan ya rekan-rekan semuanya, untuk langsung pakan yang kita berikan pada endok kita ini ya, yang pembesaran maksudnya, kita memang nyaris sama dengan yang kita berikan untuk endok pembibitan. Untuk komposisinya yaitu terdiri dari katul halus ya, dan juga kita cuma menggunakan konsentrat. Kita tidak menggunakan jagung ya rekan-rekan, dikarenakan untuk harga pakan di momen saat ini ya, itu untuk harga jagung juga luar biasa tinggi sekali. Kemudian juga untuk komposisi pakan alternatif, kita menggunakan Azula, kita kombinasikan ya dengan pakan alternatif yang lain, yaitu daun pepaya, kadang kala juga kita kasih daun mengkudu. Nah hal itu juga mempunyai tujuan ya, agar untuk masalah keborosan dari pakan pembesaran kita ini itu bisa kita antisipasi ya, dikarenakan untuk makannya ya rekan-rekan, kita tahu untuk makan dari endok pembesaran ini memang sangat luar biasa sekali. Nah kemudian ya untuk masalah takaran pakan, untuk takaran pakan ya, untuk endok pembesaran kita ini memang sengaja kita kasih takaran 1 on per ekor per hari. Nah itu tentunya juga sama dengan endok pembibitan kita. Nah ini kenapa ya, dikarenakan di musim yang agak abu-abu ini ya antara kadang hujan juga kadang panas, ini pun juga untuk masalah pakannya harus betul-betul kita perhatikan. Nah untuk masalah komposisi pakan tersebut tentunya juga harus bisa betul-betul bermanfaat ya, untuk masalah perkembangan maupun juga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari endok-endok kita. Kemudian juga ya untuk rekan-rekan semuanya ini yang sampai saat ini ya masih setia dengan menekuni usaha endok nih, memang untuk di momen seperti ini ya, untuk usaha kita memang sedikit mengalami kemunduran. Tapi yang jelas atau yang pasti ya, nanti ketika mendekati atau mungkin bulan lebaran ya, tentunya untuk kondisi seperti ini akan kembali normal ya. Masalah harga akan condong naik, dan biasanya juga untuk produksi dari DOE yang biasanya ini ya, itu ketika habis lebaran pun juga akan mengalami kenaikan, dalam artian bisa untuk mendekati produksi yang normal. Intinya ya rekan-rekan semuanya, kita selaku peternak endok harus tetap semangat ya, dan kita sama-sama berusaha mencari cara yang terbaik agar untuk masalah usaha kita ini ke depan bisa semakin berkembang ya, dan harapan kita juga tentunya usaha ini bisa semakin menghasilkan. Jangan patah semangat ya rekan-rekan, dikarenakan yang namanya usaha ya, kadang-kadang juga kita ada keuntungan, dan di satu titik pun atau sebaliknya ya, kita pun juga mengalami kerugian. Tapi yang jelas kalau perbandingan antara keuntungan ya maupun kerugian yang kita derita ini di dalam menekuni usaha endok itu, yang jelas itu pasti banyak keuntungannya. Apalagi kalau kita peternak endok dengan sistem pembibitan ya, manakala untuk penjualan DOE itu lancar ya, dan juga untuk kenaikan harganya juga lumayan naik ini, tentunya juga hal ini akan menyebabkan ya atau berimbas terhadap masalah keuntungan yang kita terima. Yang terpenting bagaimana caranya ya, untuk di momen seperti ini kita tetap bisa bertahan, dan tentunya juga untuk endok-endok kita ini senantiasa bisa sehat. Nah mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Tetap semangat untuk semua, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.